Baik, kali ini saya akan mengulas pisau cukur ini ya, dan sedikit memberi tips atau trik agar bagaimana pisau cukur ini bisa digunakan lebih awet 2 kali atau 3 kali dibandingkan pisau cukur ini pada umumnya. Oke, sekarang akan saya jelaskan desain dan fitur dari pisau cukur ini. Dalam paket pembelian kita akan dapat pisau cukur ini, yaitu berupa unit pisau ini ya, ini, terus kabel data tipe C ya, ini, terus alat untuk membersihkan bekas rambut kita atau sikat ya, ini ya, seperti itu. Lalu desain dari pisau cukur ini ukurannya cukup enak digenggam ya. Lalu ini terdapat penutup yang dimana fungsinya ketika tidak kita gunakan bisa kita tutup agar tidak kotor. Nah, begini cara membukanya. Terdapat 3 mata pisau cukur ya. Lalu di bagian belakang terdapat pengunci yang fungsinya untuk mengunci pisau cukur ini. Ketika kita mengganti pisau cukur ini, tinggal membuka kuncinya ya, lalu kita buka ini, nanti bisa kita lepas. Karena suatu saat pisau cukur ini akan tumpul sehingga perlu diganti. Oke, saya tutup lagi. Lalu di bagian depan ini terdapat tombol on off untuk menyalakan pisau cukur ini. Terus di bagian sini nanti akan ada indikator cas yang akan menyala ketika kita melakukan pengisian daya. Nah, tempat port USB tipe C-nya ada di sini. Ya, ini ya. Coba saya cas ya, menggunakan kabel yang kita dapat dalam paket pembelian. Ya, seperti ini. Oke, coba saya cas menggunakan power bank. Nah, dia akan nyala seperti ini. Kelihatan ya? Lumayan redup. Ini akan nyala ini di sini. Nanti ketika penuh, dia berubah logo menjadi logo pisau cukur warna putih di sini. Ya. Nah, dia nyala kedip-kedip seperti ini waktu pengecasan. Lalu ketika penuh berubah logo seperti pisau cukur warna putih. Nah, itu tandanya penuh. Lama pengecasan antara 1 sampai 2 jam. Terus untuk pemakaian, asumsi pemakaian 1 minggu 2 kali, dia bisa dipakai sekitar 3 bulan pemakaiannya. Dari cas sampai penuh. Coba saya nyalakan. Nah,
Seperti ini suaranya. Suaranya lumayan lembut ya. Nah, seperti itu. Nah, lihat ini nyala. Seperti ini. Kalau dia posisi baterai casnya penuh, dia berubah seperti ini. Nah, ya. Mati. Cukup interaktif logo simbol indikatornya. Oke. Lalu untuk memperpanjang usia pisau cukur ini ya, ketika teman-teman pertama kali beli, sedikit saya kasih triknya, caranya dengan cara mengambil dua pisau cukur ini untuk disimpan. Karena pada dasarnya waktu kita menggunakan pisau cukur ini ya, yang berfungsi itu hanya satu, yang lain tidak seberapa berfungsi. Jadi ketika kita menggunakan ini tidak ikut tertempel ke rambut kita, sehingga ini tidak digunakan, tapi ikut berputar. Lama-kelamaan kalau sering ikut berputar tapi tidak digunakan, ikut tumpul. Sehingga ketika kita simpan ya, ini saja yang kita pakai, ini masih bagus. Lalu ketika ini tumpul, kita gunakan yang ini kita pasang, atau bisa ini kita lepas lalu kita pasang yang kita simpan. Mata pisau ini taruh sini. Baik, coba saya kasih tahu caranya. Dibuka ya ininya. Nah, seperti ini. Anggap saya akan menggunakan mata pisau ini untuk mencukur, sehingga ini dan ini akan saya ambil untuk disimpan di kemudian hari. Ketika ini tumpul, pisau yang 1 dan 2 ini bisa kita gunakan lagi. Mengingat harga pisau cukur ini saja tanpa mesin ya, harganya lebih dari separuh harganya. Ini saya beli dengan harga 110.000. Pisau cukurnya ini saja, pisaunya saja itu 70.000. Lebih mahal pisau cukurnya dibanding bodinya ini. Seperti itu. Caranya cukup mudah, cukup kita putar bagian ini ya, tengahnya diputar. Nah, seperti ini. Ini akan lepas. Ya. Oke. Lalu kita ambil pisau yang ini ya. Kita simpan sehingga yang kita simpan ini akan tetap tajam. Nah, tinggal satu ya yang kita pakai. Bisa pisaunya saja kita simpan ini ya. Lalu bagian ini kita pasang bisa, atau sama ininya penutupnya juga kita simpan, terserah. Kalau seperti ini nanti tampilannya akan bolong. Coba ya, saya buat bolong saja dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita putar lagi, sudah mengunci dia. Nah, seperti ini. Nah, dia akan bolong seperti ini. Tampilannya memang sedikit kurang bagus, tapi ini fungsinya lebih enak karena memperpanjang usia pisau cukur. Selain itu, ketika kita mencukur, kotoran rambut kita kan masuk ke sini. Kita tidak perlu membuka ini untuk membersihkannya. Tinggal kita ketok saja ke sini. Dia sudah jatuh lewat sini. Fungsinya seperti itu. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Kalau nggak mau kelihatan bolong, ya bisa kita pasang bagian penutupnya ini. Ya. Coba saya pasang bagian penutup. Tapi pisaunya tetap disimpan. Oke, coba.
kita pasang bagian penutupnya saja. Terserah mau pakai yang mana. Kalau saya lebih suka saya buat bolong seperti itu, karena membuang kotoran rambut kita jadi lebih mudah tanpa harus membuka. Nah, seperti ini. Bisa seperti ini. Tapi kita kadang jadi bingung mana yang ada pisaunya, mana yang pisaunya kita simpan. Ya, semua terserah teman-teman mau pakai cara yang mana. Yang penting trik dari saya, pisau yang ini disimpan. Ya, seperti itu. Cukup mudah. Kalau saya ini coba saya buat bolong saja ya. Oke, saya pasang. Nah, sudah. Oke, sekarang saya coba saya gunakan untuk mencukur kumis saya ya, sama jenggot saya ini yang sudah panjang. Ya. Oke. Coba gunakan pisau cukur ini untuk memotong jenggot sama kumis saya yang sudah mulai terlihat panjang. Kali ini saya akan menggunakan pisau cukur ini cuma satu ya, sesuai dengan trik saya agar pisau cukur ini terlihat lebih awet penggunaannya dibanding pisau cukur ini pada umumnya ketika pisau yang lain tanpa dilepas. Oke. Ini saya gunakan kaca biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Jadi yang dua pisau bolong karena tidak ada pisaunya. Tujuannya untuk memperpanjang usia pisau cukur. Karena ketika saya menggunakan satu ini ya, yang bagian ini sama ini itu tidak kepakai. Coba lihat ya. Ketika saya menempelkan di sini, loh, yang ini bolong tidak kepakai, yang dua ini. Jadi alangkah lebih baiknya kita simpan, lalu kita gunakan ketika yang satu saya gunakan ini sudah tumpul, kita ganti dengan yang kita simpan. Untuk kualitas pisau cukur ini ya cukup lah, enggak terlalu tumpul ya, enggak ya, tajamnya tajam standar. Kalau kalau memotong jenggot pakai pisau cukur seperti ini, usahakan masih pendek, usia 3-4 hari dipotong biar tidak sakit. Kalau panjang kayak gini rasanya lumayan sakit karena kayak kecepit-kecepit gitu. Jadi seolah-olah pisaunya tumpul padahal ya tidak. Ini sudah susah kalau panjang seperti ini. Jangan ikut-ikutan saya memotong kumis yang posisi panjang seperti ini. Coba lihat, ketika saya menggunakan pisau satu ya, yang dua tidak tertempel di rambut kumisnya. Loh, yang dua tidak tertempel. Tapi ketika kita pasang, dia juga ikut berputar, yang akhirnya juga mempengaruhi masa pakai dari pisau itu. Sudah bersih ya. Nah, enaknya ya kalau kita mengambil
pisau cukur yang dua itu kita tidak perlu melepas pisau ini waktu membersihkan rambut. Cukup kita buang saja dari lubang yang kita ambil pisaunya, ya sudah bersih. Nah seperti itu, enak. Memang terlihat kurang bagus seperti ini, tapi cukup bermanfaat. Kita bisa membersihkan pisau cukur ini tanpa melepas pisaunya dari membuang dua pisau tadi itu kita ambil. Nah seperti ini, cukup lumayan enak. Umpama kalau kita pasang pisau cukurnya, ya kita harus membuka pisaunya untuk membersihkan rambut dari hasil cukuran kita. Nah mungkin itu ya tips dan review pisau cukur ini dari saya. Kalau ada pertanyaan atau usulan atau komentar, silahkan taruh di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih.